Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafi Abdillah, Stambuk F5519117. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan dua topik, yaitu mengenai tipe-tipe sistem file dan mereview 3 aplikasi di BMS atau Database Management System. Langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu sistem file. Apakah sistem file itu? Sistem file adalah sistem pemrosesan file secara sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhan unit pemakai dengan format data sesuai kebutuhan unit. Mengapa kita perlu mempelajari sistem file? Yang pertama, dapat memberikan perspektif sejarah. Kedua, mengajarkan kita bagaimana cara menghindari jebakan pada manajemen data. Ketiga, karakteristiknya yang sederhana memudahkan kita untuk memahami tentang kerumitan rancangan sebuah basis data. Keempat, memberikan pengetahuan yang amat bermanfaat bagaimana cara mengkonversi sebuah sistem file ke dalam sebuah sistem basis data. 5 jenis tipe-tipe file. Yang pertama ada file master. Master file adalah file yang berisi data yang relatif tetap. Master file atau berkas induk berisi objek-objek yang harus ada di sebuah unit kerja atau interface. Misalkan di sebuah perguruan tinggi, objek yang harus ada seperti misalnya mahasiswa, dosen, mata kuliah, biaya kuliah, ruang kelas, dan sebagainya. Objek tersebut harus disimpan datanya di dalam file komputer dan akan masuk ke dalam kategori master file. Ada dua jenis master file, yaitu reference master file. File yang berisi record yang tak berubah atau jarang berubah. Contoh berkas pelanggan yang berisi field nomor rekening, nama, dan alamat. Kedua, dynamic master file. File ini berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Contoh berkas stok barang, berkas pemesanan tempat duduk. Yang kedua ada file transaksi. File ini bisa disebut file input. File transaksi digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi, misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. File transaksi adalah catatan-catatan mengenai transaksi yang terjadi di dalam interface tersebut. Yang ketiga ada file laporan. File ini biasanya disebut output file. File yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File ini hanya bisa dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar monitor. File ini merupakan turunan laporan tercetak yang ditahan pada piringan atau pita menunggu printer siap cetak. Contoh, data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan yang harus diketahui bagian-bagian terkait. Ada file sejarah. File ini biasanya disebut file arsip. File yang menyimpan data yang telah disimpan dalam bentuk suatu periode waktu tertentu yang telah lampau. Biasanya digunakan untuk menyusun laporan yang bersifat tetap. Seringkali, suatu sistem memelihara informasi untuk periode waktu tertentu, misalnya untuk menghasilkan laporan statistik yang lebih dari 1 tahun, hingga beberapa informasi harus dikumpulkan pada file riwayat hidup yang akan jarang diproses. Contoh, laporan tahun perusahaan seperti rangkuman seluruh data dalam perusahaan untuk disimpan. Alasannya agar perusahaan tersebut dapat melakukan evaluasi kerja dan laporan pada setiap tahunnya. Ada file cadangan. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan untuk pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Pada video kali ini, saya akan mereview 3 jenis aplikasi di BMS atau bisa disebut Database Management System. Yang pertama yaitu MySQL. MySQL
adalah aplikasi di BMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas dan shareware atau perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. MySQL sendiri dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak berasal dari negara Swedia. MySQL memiliki beberapa kelebihan yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang handal, seperti yang pertama, mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lainnya. Oleh karena itu, MySQL dapat membantu Anda mengembangkan perangkat lunak yang relatif lebih efektif dan tentunya lebih mudah untuk integrasi antar bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM besar. MySQL dapat diinstal pada server dengan spesifikasi kecil. Yang ketiga, open source. MySQL adalah sistem manajemen basis data gratis. Meski gratis, bukan berarti database ini memiliki kinerja yang buruk. Selain itu, Anda juga bisa dan tidak perlu khawatir jika terjadi masalah karena banyak komunitas dan dokumentasi yang membahas tentang MySQL. Yang keempat, mendukung multi pengguna. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan tanpa membuatnya crash atau berhenti bekerja. Kelima, ada berbagai jenis data. Kelebihan lain dari MySQL adalah mendukung berbagai data yang dapat Anda gunakan di MySQL, misalnya seperti float, integer, date, dan lain-lain. Jadi, sistem basis data ini sangat membantu Anda untuk mengembangkan perangkat lunak yang berguna untuk manajemen basis data di server. Yang keenam, struktur tabel yang fleksibel. MySQL memiliki struktur tabel yang mudah digunakan atau fleksibel. Jika dibandingkan dengan database lainnya seperti Oracle, MySQL relatif lebih mudah. Ketujuh, keamanan terjamin. Open source tidak berarti bahwa MySQL memberikan keamanan yang buruk. Sebaliknya, MySQL memiliki fitur keamanan yang cukup rapi. Adapun kekurangan pada MySQL. Yang satu, kurang cocok untuk aplikasi game dan seluler. Sebagian besar pengembang game dan aplikasi seluler tidak menggunakannya karena sistem manajemen basis data ini masih belum cukup baik untuk digunakan pada sistem aplikasi. Yang kedua, sulit mengolah basis data besar. Jika Anda ingin mengembangkan aplikasi atau sistem di perusahaan dengan basis data yang cukup besar, lebih baik jika Anda menggunakan sistem manajemen basis data selain MySQL. MySQL dikembangkan untuk bersahabat dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. Itulah sebabnya MySQL tidak memiliki fitur lengkap seperti aplikasi lainnya. Yang ketiga, dukungan teknisi yang buruk. Sifatnya yang open source terkadang membuat aplikasi tidak memberikan dukungan teknis yang memadai. Dukungan teknis MySQL diklaim kurang baik. Ini menyulitkan penggunanya, terutama jika penggunanya mengalami masalah terkait dengan pengoperasian perangkat lunak dan membutuhkan dukungan teknis. Selanjutnya, aplikasi database manajemen sistem yang kedua, yaitu ada Oracle Database. Oracle Database merupakan suatu kumpulan data yang dibuat oleh perusahaan Oracle, dan kumpulan data tersebut disimpan dalam manajemen basis data yang biasa disebut dengan RDBMS. Adapun kelemahan dan kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu client server. Fitur client server juga disediakan oleh Oracle Database. Dengan adanya client server, proses yang terjadi bisa dipisahkan. Yang kedua ada multi-user. Oracle Database bisa diakses banyak user dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga,
bisa diakses berbagai sistem operasi. Hal ini sangat menguntungkan karena berbagai macam user, berbagai macam sistem operasi bisa terus melakukan aktivitasnya tanpa terganggu adanya perbedaan sistem operasi yang digunakan. Yang keempat, ada security. Oracle Database telah dilengkapi oleh berbagai macam keamanan untuk menjaga data. Dengan adanya keamanan ini, user bisa menyimpan data dengan mudah dan dilengkapi oleh keamanan yang cukup handal. Adapun kekurangannya yaitu pertama, harus memiliki spesifikasi yang tinggi. Yang kedua, harganya mahal. Menjadi salah satu kelemahan Oracle Database adalah harganya yang begitu mahal. Yang ketiga, ukuran data bertambah menjadi proses semakin lama. Kita akan menjadi semakin mudah dalam menyimpan data dan melakukan pengolahan data. Database bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kinerja perusahaan dan bisnis Anda. Selanjutnya, aplikasi Database Management System yang ketiga yaitu Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server merupakan salah satu produk unggulan dari Microsoft mengenai manajemen dari basis data alias database, di mana software ini menggunakan Transact SQL sebagai query utamanya. Adapun kelebihan Microsoft SQL Server. Yang pertama, bekerja dengan sangat baik pada sistem operasi Windows, mulai dari Windows XP sampai Windows 10. Kedua, memiliki fitur recovery dan juga restore data. Apabila ada beberapa data dari basis data atau database yang mengalami kerusakan, maka Anda dapat melakukannya proses recovery dan juga restore data dengan menggunakan software Microsoft SQL Server. Yang ketiga, manajemen password yang baik dan aman. Hal ini akan berpengaruh terhadap ketahanan keamanan dari suatu database dan juga server. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu harga belinya yang lumayan tinggi. Harga jual dari produk software Microsoft memang cenderung tinggi, dan apabila dibandingkan dengan software lainnya, hal ini memang merupakan salah satu hal yang wajar, karena Microsoft SQL Server merupakan salah satu software yang sangat kompeten di bidang DBMS. Yang kedua, tidak multi sistem operasi, hanya bisa digunakan pada sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Yang ketiga, sulit digunakan pada bahasa pemrograman lain. Jika Anda menggunakan bahasa pemrograman lain, maka Anda harus bersiap-siap untuk bersusah payah karena bukan tempatnya. Keempat, tidak cocok skala database besar. Tidak sebagus performa Oracle. Jika digunakan pada sistem berskala besar, performance database kalah dibandingkan dengan Oracle. Jika Anda menjalankan sistem skala besar, kemungkinan kurang begitu cocok. Itulah beberapa kekurangan dan kelebihan software Microsoft SQL Server. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.